Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman. Jumpa lagi dengan LPK Syllabus International School bersama dengan Mr. Darwis. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang pemformatan teks dan paragraf. Dalam pembahasan kali ini akan dibahas bagaimana cara memformat teks dan bagaimana memformat paragraf. Yang pertama, bagaimana cara memformat teks. Dalam pembahasan ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengganti jenis huruf, mengubah ukuran huruf, mewarnai huruf, memberikan variasi atau memberikan efek pada teks ya. Jadi bagaimana ini nanti kita mengenal Windows umpamanya ini kita rubah jenis hurufnya dan mewarnai, mengubah ukurannya, ya menambah ukurannya, mengurangi ukurannya dan memberikan efek pada teks. Itu pembahasan tentang pemformatan teks. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang pemformatan paragraf. Jadi bagaimana paragraf ini dia rata sebelah kiri, di sini dia rata sebelah kiri, di sini bagaimana caranya dia rata kanan di sini, atau dia rata di sebelah kiri dan kanan, atau dia rata tengah, iya. Atau bagaimana memberikan spasi atau jarak antara baris satu dengan baris kedua, antara paragraf dengan paragraf berikutnya, memberikan jarak. Itulah kita akan bahas tentang pemformatan paragraf. Ya. Nah, kita kembali lagi di cara pemformatan teks. Yang pertama kita akan bahas hari ini adalah cara mengganti jenis huruf. Nah, maksudnya bagaimana cara kita ini mengganti jenis hurufnya. Jadi banyak di Microsoft ini bisa kita ganti variasi atau jenis huruf yang kita inginkan atau ada yang eh, jenis huruf yang lebih menarik. Ya, oke bisa kita pilih-pilih. Nah, itulah yang kita akan bahas. Cara mengganti jenis huruf itu banyak langkahnya, banyak caranya. Nah, jadi terserah nanti di sini kita yang mana kita akan gunakan. Intinya kami akan menyajikan, memberikan informasi bagaimana cara kita mengganti jenis huruf dengan berbagai cara ya. Ya, jadi ada melalui mouse, ada juga melalui nanti akan keyboard. Ya. Cara yang pertama kita melalui mouse ya. Jadi berarti kita menggunakan pointer atau menggunakan mouse ya. Yang cara pertama kita lakukan adalah harus memblok teks atau huruf. Jadi ingat bahwa setiap huruf yang kita akan ubah, apakah jenis hurufnya, warnanya dan sebagainya, maka harus kita blok dulu atau kita select terlebih dahulu. Contohnya kita akan mengganti jenis huruf mengenal Windows. Berarti kita harus blok. Cara membloknya, pertemuan sebelumnya sudah dibahas tentang cara memblok atau menyeleksi teks atau huruf. Ya, silakan Anda menggunakan mouse atau Anda menggunakan keyboard. Nah, karena cara ini kita menggunakan adalah melalui mouse, berarti kita gunakan mouse.
Berarti harus diblok semua mengenal Windows. Berarti kita klik arahkan kursor Anda di sini, baru kita klik satu kali. Setelah itu, kita pilih di menu bar, Anda pilih menu Home seperti ini. Setelah kita pilih menu Home, ya arahkan kursor ini di show font dialog, baru kita klik. Ini yang dimaksud dengan show the font dialog. Ini ada segi 4 kecil dengan ada anak panahnya, baru kita klik. Nah, setelah itu akan muncul properties daripada font ya. Nah, setelah muncul seperti ini, maka pilihlah jenis huruf di kotak font. Nah, ini yang dimaksud dengan kotak font ini. Silakan Anda pilih jenis huruf yang Anda inginkan dengan mengklik yang ini ada tombol segitiga kecil. Ini Anda klik, maka akan muncul berbagai jenis huruf yang Anda inginkan. Contoh kita pilih salah satunya di sini, ya Andalus. Maka Anda lihat di sini di bawah ada previewnya, itu ada contohnya. Beginilah jenis huruf yang akan kita pilih. Kalau kita inginkan jenis hurufnya lain, tinggal kita klik segitiga ini ke bawah, itu akan banyak pilihan di bawah untuk memilih jenis huruf. Contoh, kita pilih Bauhaus 93. Coba lihat previewnya, seperti inilah contohnya nanti yang kita akan terapkan pada jenis huruf yang kita inginkan. Oke. Atau dengan cara memilih jenis huruf di sini bisa Anda klik drag atau klik kiri tahan scrollnya ini akan ke bawah, akan ke atas. Ya, tinggal Anda pilih cari jenis huruf yang Anda inginkan. Contoh kita pilih ini Sakal Majalah. Wah, seperti itu. Atau kita Rockwell. Atau kita pilih ini skor. Kita bisa juga gunakan ini scroll mouse Anda ya ke atas ke bawah. Ya, kemudian kita pilih jenis huruf. Jadi banyak sekali di sini. Ya, coba QWERTY. Ya, seperti ini. Setelah di preview ini sudah memberikan contoh bahwa seperti ini bentuknya, teks yang jenis huruf yang kita inginkan. Setelah itu kita klik OK. Maka jenis hurufnya sudah berubah. Oke, jenis hurufnya sudah berubah seperti ini. Itulah cara pertama mengganti jenis huruf dengan melalui mouse. Cara yang kedua, tetap harus diblok dulu, baru kita pilih menu home. Nah, kemudian di kotak font, ya, jadi sini ada font size. Coba kita perbesar dulu ini. Kotak font size ini ada bentuk segitiga. Anda klik segitiga ini, kemudian Anda pilih jenis huruf yang Anda inginkan. Nah, ini lebih menarik lagi karena ini langsung kita lihat di sini jenis hurufnya
variasi hurufnya, langsung kita pilih jenis huruf yang kita inginkan. Ya, untuk memilihnya di sini kita bisa pilih klik ini anak panah kecil atau bentuk segitiga, klik ke bawah untuk memilih jenis huruf yang Anda inginkan. Langsung diklik, maka akan berubah jenis hurufnya tadi. Langsung klik sembarang tempat. Maka berubah jenis hurufnya. Itu cara 2. Kemudian cara yang ketiga, tetap harus diblok. Kemudian klik kanan yang sudah kita blok tadi. Jadi klik kanan. Ya, atau arahkan di sini tadi. Ya, klik kanan di sini. Klik kanan. Setelah itu muncul ada font. Ya, klik font atau Anda klik di sini. Ya, ini sudah akan berubah. Nah, tuh. Nih, klik di sini. Nah, oke. Atau kita klik kanan tadi, font, kemudian di ini tadi sama tadi cara pertama, di font berarti di font size, berarti kita font style kita pilih sini. Ya. Nah, ini klik segitiga ke bawah untuk memilih jenis huruf untuk ke bawah. Klik ini yang segitiga ke atas untuk memilih jenis huruf ke atas. Atau kita scroll ini, atau kita klik drag scrollnya, ini Anda bisa pilih jenis huruf. Kemudian selanjutnya setelah kita sesuai dengan keinginan kita ini, bahwa inilah jenis huruf yang kita inginkan, baru tinggal kita klik OK. Oke, itu cara melalui tadi mouse cara 3. Nah, sekarang kita melalui keyboard. Ya, berarti harus diblok. Ya, cara memblok melalui keyboard sudah juga dijelaskan. Ya, contohnya ini kita blok satu baris ini. Mengenal Windows bisa kita tekan Shift, anak panah atau Control, berarti memblok satu kata. Nah, ini. Atau dengan tekan Shift dengan N, ya. Setelah kita blok teksnya melalui keyboard, nah sekarang kita tekan Ctrl Shift F. Iya. Oke, kita ulangi lagi. Ctrl Shift F. Iya. Nah, setelah muncul seperti ini, tinggal kita akan memilih jenis huruf di font kotaknya di sini, kotak fontnya. Tekan Escape untuk membatalkan. Tekan Escape satu kali. Tek, ya. Atau dengan cara tadi Ctrl D. Ya, langsung Ctrl D. Kemudian tekan alternatif. Ya, kemudian tekan ALT atau alternatif di keyboard bersamaan dengan huruf F. Ya, tekan. Kita dulu munculkan sini OSK-nya. OSK. Ya, ini. Jadi kita tekan alternatif ALT, kemudian F ya ini. Nah, itu. Jadi tekan alternatif F. Iya.
Setelah itu akan muncul jenis huruf yang kita inginkan. Gunakan anak panah ini ke bawah, tuh memilih. Iya. Oke, pilih anak jenis huruf yang kita inginkan. Nih, dengan melihat di preview-nya sini. Iya. Silakan Anda klik. Nah, ini preview-nya. Oke. Nah, klik sampai yang sampai kita ada yang kita suka dengan jenis huruf yang kita inginkan seperti ini. Ya, Vivaldi, ya Vivaldi. Nah, setelah itu ditekan enter, ya, ditekan enter di sini, maka akan terganti jenis hurufnya. Itu. Iya. Seperti itulah cara mengganti huruf melalui keyboard. Nah, cara yang kedua, kita tekan cara kedua melalui keyboard. Ya, kita tekan alternatif, kemudian H, setelah itu kita tekan lagi F 2 kali. F, F. Oke. Setelah ditekan F 2 kali, pilih jenis huruf. Di sini ya melalui keyboard berarti kita pilih anak panah di sini ke bawah. Tuh. Pilih jenis huruf tadi yang kita inginkan. Coba ulangi. Alternatif H, kemudian tekan F 2 kali. Baru anak panah ke bawah, pilih jenis huruf yang kita inginkan. Ya. Oke. Ulangi lagi, kita ulangi lagi. Tekan alternatif H, kemudian tetap ditekan alternatifnya, jangan lepas. Baru tekan F 2 kali. Baru pilih anak panah ke bawah. Pilih jenis huruf yang Anda inginkan. Ya, tekan terus anak panah ke bawah untuk memilih atau mencari jenis huruf yang Anda inginkan. Nah, oke, silakan cari. Ya. Nah, seperti ini umpamanya kita mau menggunakan jenis huruf ya copper black. Ya, setelah terpilih ini tekan enter atau di sini tekan enter 1 kali. Ini tidak berubah karena tidak diblok. Nah, berarti harus diblok dulu. Tekan alternatif H, kemudian F. Ya, ulangi. Alternatif H, kemudian pakai anak panah ini. Setelah itu pilih chopper, baru di enter. Maka berubah. Itu cara kedua melalui keyboard. Nah, sekarang selanjutnya cara yang ketiga, ya cara selanjutnya melalui keyboard, tetap kita harus blok. Ya, jadi tetap kita blok. Ya, seperti ini kita blok. Kemudian kita tekan icon klik kanan di keyboard. Yang mana icon klik kanan ini. Yang tanda seperti ini. Coba kita perbesar. Ini. Itu kita klik ini. Setelah itu tekan anak panah ke bawah untuk memilih font. Seperti ini. Coba ini ada warna orange bergerak. Setelah kita seleksi font, berarti di enter 1 kali, maka akan muncul
lagi kotak untuk mengganti jenis huruf. Supaya kita aktif di sini, berarti kita tekan alternatif F. Setelah itu pilih jenis huruf yang kita inginkan. Iya. Seperti ini kita gunakan career new. Setelah itu di enter. Enter lagi satu kali, berarti enter dua kali. Kita enter satu kali, baru enter lagi satu kali. Maka jenis hurufnya berubah. Seperti inilah tadi kita jenis huruf yang kita inginkan. Oke, demikianlah tentang cara mengganti huruf melalui mouse, begitu pula dengan melalui keyboard. Jadi silakan yang mana kita gunakan, apakah kita mau gunakan dengan menggunakan mouse atau kita menggunakan dengan keyboard. Nah, sekarang selanjutnya kita akan membahas cara mengubah ukuran huruf atau teks. Artinya, mengenal Windows ini kita akan berikan ukuran lebih besar atau lebih kecil. Nah, itulah kita akan mengubah ukuran huruf. Cara yang pertama harus diblok. Setiap teks yang akan kita rubah harus diblok. Setelah itu kita pilih menu home sama tadi menu home. Kemudian di show font dialog arahkan sini klik show font dialog boxnya ini Anda klik. Nah, arahkan kursor Anda di sini di kotak size ini. Di kotak size ini ada bukan anak panah, dia berbentuk segitiga ke atas berarti untuk memilih ukuran agak lebih kecil. Ya, kalau ini anak panah ke bawah atau segitiga ke bawah ini Anda klik berarti untuk memilih jenis ukuran huruf dengan angka lebih tinggi. Ya, contoh umpamanya 16. Ya, 18, 20, dan seterusnya. Anggaplah kita pilih 20. Setelah itu, sampelnya ini jenis hurufnya yang tadi sudah, kemudian langsung di OK. Iya, maka agak besar dibanding yang tadi. Nah, cara kedua melalui juga mouse, tetap kita blok, kemudian klik kanan, ya, kemudian kita pilih font, sama tadi kita pilih jenis ukuran yang kita inginkan. Klik ini segitiga ke atas atau segitiga ke bawah. Ya, contoh umpamanya kita 12. Baru di OK. Iya. Oke, cara ketiga untuk mengganti ukuran huruf, ya tetap kita blok dulu, baru pilih namanya menu home. Nah, kemudian diarahkan kursor Anda di font size. Ini yang dimaksud dengan font size. Jadi ini dimaksud dengan font size ini. Kita berbahasa dulu. Klik segitiga ini untuk memilih ukuran huruf. Nah, ini 14, 16. Oke. Ini 24. 48.
8, 20, 16, ya 12. Anggaplah kita gunakan 14. Klik, maka akan eh, ukurannya huruf Anda sudah berubah menjadi 14. Itu cara eh, atau dengan kita blok ini, kemudian langsung ketik umpamanya kita mau inginkan dia ukurannya 30, langsung ketik 30, baru kita enter. Ya. Nah, sekarang itu cara kedua. Nah, cara melalui mouse. Cara ketiga untuk melalui mouse. Nah, ini tetap kita blok ini, kemudian pilih menu home, kemudian klik icon di grow font-nya. Ini yang dimaksud dengan grow font. Ini. Anda klik ini, maka itu akan lebih besar. Klik ini ada shrink font-nya untuk mengecilkan eh, ukuran daripada eh, teks tersebut. Contoh ini, berarti makin diklik ini makin mengecil, diklik ini makin besar. Oke, berarti dia 48. Nah, itu cara mengubah ukuran jenis huruf melalui mouse. Nah, sekarang kita akan bahas tentang mengubah huruf dengan menggunakan keyboard ya. Cara yang pertama, jadi kita klik sembarang tempat dulu. Ini kita akan rubah supaya dia agak mengecil atau dia agak besar ya, dengan melalui keyboard. Jadi harus kita blok dulu. Berarti tekan shift dengan N. Nah, cara yang pertama yang kita lakukan adalah blok teks yang akan diubah. Nah, kemudian tekan tombol ya tombol icon tombol klik kanan di keyboard. Berarti yang tadi saya sampaikan ya tekan ini. Ah, oh sorry. Ya, setelah diblok, setelah itu kita tekan ini atau kita munculkan yang mana kita tekan yang ini, yang icon daripada klik kanan, klik. Nah, tuh. Ya, lagi-lagi ini klik. Setelah itu kita pilih anak panah. Kita pilih anak panah, arahkan kursornya di sini memilih untuk font. Setelah terpilih, langsung di enter, maka akan muncul di sini. Nah, tekan alternatif S. Ya. Di sini bisa kita ketik langsung atau bisa gunakan anak panah. Berapa ukuran yang kita inginkan. Contoh kita pilih ini anak panah ke bawah, nih ke atas. Ya, tentukan ukuran huruf yang Anda inginkan. Anggaplah umpamanya 20, setelah itu di enter 2 kali. 1, ya. Maka akan berubah jenis ukurannya.
Kemudian selanjutnya melalui keyboard dengan menggunakan tetap di blok, berarti kita blok ini. Kemudian kita hapus dulu. Kemudian yang tekan alternatif Ctrl Shift P. Ya, escape dulu atau dengan Ctrl D. Ya, ulangi Ctrl D. Kemudian kita tekan kemudian kita tekan alternatif S. Nah, baru kita pilih ukuran yang kita inginkan dengan menggunakan anak panah ke atas atau ke bawah. Baru di enter. Iya, itu sudah berubah. Cara berikutnya, ya tetap kita blok dulu, berarti harus di blok ini. Kemudian tekan alternatif H. Kemudian jangan lepaskan alternatifnya, baru Anda tekan PS. Iya. Kemudian Anda bisa pilih anak panah ke bawah untuk mengubah atau langsung Anda ketik berapa ukuran yang Anda inginkan. Ya, contohnya kita sini ya, pilih anak panah ke atas nih. Ya. Setelah kita pilih di sini berapa ukurannya, berarti contoh 26 baru di enter. Maka ukurannya 26. Nah, itu cara mengubah ukuran huruf atau teks. Cara berikutnya kita melalui juga keyboard, bisa juga Anda lakukan seperti ini. Ya, tekan secara bersamaan Ctrl, ya ini tekan Ctrl, kemudian ini tombol di keyboard ini Anda klik, maka itu akan menambah ukuran. Nah, tekan Ctrl dengan ini arah. Ya. Untuk mengecilkan berarti tekan Ctrl dengan yang tombol ini. Tuh, dia akan mengecil. Kita tekan Ctrl dengan anak panah ini akan mengecil. Tekan terus sampai dia mengecil sampai dia 13. Tekan lagi ini untuk membesar. Jadi tetap dikontrol terus, ditekan tombol ini terus untuk membesarkan. Ini adalah mengubah ukuran supaya dia lebih kecil. Oke, itu cara melalui cara lain untuk mengubah ukuran huruf melalui keyboard. Bisa juga Anda lakukan cara lain melalui keyboard. Tekan Ctrl Shift. Ya, silakan Ctrl Shift, baru gunakan ini. Lebih kecil atau lebih besar. Kalau kita gunakan lebih besar, berarti dia akan membesar. Kita gunakan tombol ini Ctrl Shift dengan lebih kecil, maka jenis ukuran yang huruf akan berubah. Nih, oke, ya bisa Anda lakukan, bisa tombol ini, kontrol ini atau ini.
Nah, itu cara mengubah ukuran huruf. Jadi banyak sekali caranya. Silahkan yang mana lebih mudah untuk kita pahami. Yang kita lakukan banyak caranya untuk mengubah ukuran huruf baik melalui mouse maupun dengan melalui keyboard. Jadi saya kira sudah jelas tentang cara memberikan ukuran atau mengubah ukuran huruf atau teks. Selanjutnya kita bahas lagi masih dalam pemformatan teks, cara memberikan warna. Tadi sudah ukurannya oke, kemudian jenis hurufnya oke. Nah, sekarang kita akan memilih warna atau memberikan warna teks atau paragraf Anda. Cara pertama kita lakukan melalui mouse. Ingat bahwa harus di blok. Jadi tetap harus di blok. Contohnya ini kita blok ini. Kemudian kita pilih menu home. Nah, kemudian diklik show font dialog. Anda klik kembali ini. Setelah itu pilih di sini ada kotak font color. Ini kita berbesar ada font color. Anda pilih segitiga ini untuk memilih jenis warna yang Anda inginkan. Contoh kita pilih warna merah. Anda klik, maka example-nya di sini, previewnya itu akan berbentuk seperti ini. Maka jenis huruf atau yang Anda blok ini akan berubah warna merah. Setelah Anda setuju dengan warna ini, baru kita klik OK. Coba lihat, dia sudah berwarna merah, tinggal Anda klik sembarang tempat. Tuh. Itu cara pertama melalui mouse. Cara yang kedua bisa juga Anda lakukan, tetap harus di blok. Blok teksnya yang akan diwarnai, kemudian klik menu home sama, kemudian di kotak font color, nah di sini ada bentuk A, ini ada warna, ini namanya font color, tinggal Anda klik segitiga ini, maka Anda pilih jenis warna yang Anda suka. Kalau Anda mau gunakan warna lain atau more color, Anda bisa pilih more color di sini. Nah, tinggal Anda pilih jenis warna yang Anda inginkan. Contoh umpamanya tadi akan merah terang, kita mau merah ini agak orange, ya kita pilih warna orange ini. Baru kita OK. Itu baru klik sembarang tempat. Oke. Warna pink. Nah, sekarang selanjutnya cara berikutnya. Nah, melalui keyboard. Nah, bagaimana cara melalui keyboard? Jadi kita harus tetap blok. Kita blok, tekan Shift N, baru kita tekan alternatif H, kemudian tekan. Tetap ditekan alternatifnya, jangan lepas, baru tekan pilih FC. Ya, tekan FC. F dengan C ya. Oke, saya escape dulu, ulangi. Nah, kita dulu ini
munculkan dulu keyboardnya. Nah, tekan alternatif. Ini tekan alternatif. Kemudian tekan huruf H. Jangan lepas alternatifnya, tetap ditekan, baru tekan F dengan C. Maka, ya ulangi lagi. Alternatif H, kemudian tekan F, C. Tinggal Anda pilih jenis warna yang Anda inginkan di sini dengan menggunakan anak panah. Nih. Bisa Anda gunakan anak panah. Ini warna coklat. Setelah Anda suka warna ini, langsung di enter. Nah, itu sudah berubah melalui keyboard. Nah, ulangi alternatif H, F, C, baru pilih anak panah ke bawah untuk memilih jenis huruf yang jenis warna yang Anda inginkan. Lalu enter. Ya. Nah, sekarang cara kedua melalui keyboard bisa gunakan tekan ya Ctrl Shift P. Ya, Ctrl Shift P. Setelah itu tekan anak panah ke bawah. Ya, Ctrl Shift P. Kemudian tekan alternatif C. Nah, pakai anak panah ke bawah untuk memilih jenis huruf, jenis warna yang Anda inginkan. Ya, contoh ini warna biru, baru di enter. Nah, enter lagi satu kali. Ya. Oke. Klik sembarang tempat. Jadi itu cara mewarnai melalui keyboard. Ini bisa juga Anda gunakan langsung klik kanan, kemudian ada font, kemudian pilih font color, baru Anda pilih jenis warna yang Anda inginkan. Baru kita oke. Iya. Jadi ada beberapa cara mewarnai teks. Ya, jadi silakan yang Anda gunakan apakah kita mau melalui keyboard atau mouse. Nah, sekarang selanjutnya cara memberikan variasi efek pada teks. Nah, kita akan memberikan variasi. Contoh, kita akan memberikan variasi teks. Cara yang pertama, kita melalui mouse dulu. Ya. Tetap harus diblok. Ya, jadi yang pertama harus blok teks yang akan diberikan efek. Kemudian Anda klik menu home. Kemudian di show, klik font color, font dialog box ini, klik. Baru, nah, kita arahkan kursor Anda. Di sini kan tadi sudah dijelaskan ini adalah jenis huruf.
Nah, oke, jenis huruf. Nah, di sini kita akan memilih font style. Ya, pilih variasi font stylenya di sini. Yang pertama, regular berarti dia berbentuk biasa, italic berarti dia miring, bold berarti dia tebal. Itulah variasi bold italic berarti dia tebal dan miring ya. Kemudian selanjutnya untuk memberikan garis bawah, Anda pilih di sini underline style, klik di sini, kemudian pilihlah jenis eh, garis bawah ini. Ada mau garis dua tebal, ya, double atau yang satu tebal, atau mau titik-titik dan sebagainya, banyak pilihan di sini. Seperti ini. Underline color di sini adalah untuk memberikan jenis warna daripada garis bawah Anda. Bisa warna hijau, beda dengan dengan jenis warna jenis hurufnya. Oke. Kemudian selanjutnya pilih efek huruf pada kotak efek sebagai berikut. Yang pertama, strike through. Kalau kita pilih strike through ini, maka nanti huruf ini akan diberikan tanda coret pada teks tersebut. Ya. Nah, kemudian untuk menghilangkan berarti tanda ini, hilangkan, klik kembali. Double strike berarti adalah memberikan garis coret dengan ganda. Ya. Nah, kemudian superscript. Ya. Ini superscript ini artinya kita klik superscript berarti memberikan spasi setengah ke atas teks ya. Oke, nanti kita lihat bagaimana ini. Super berarti superscript berarti dia agak naik teksnya ke atas setengah spasi. Kemudian sub berarti ke bawah. Oke. Nah, kemudian small caps berarti semuanya huruf ini. Semua huruf berhuruf kecil. All caps semuanya huruf besar tetapi ukurannya huruf kecil. Klik hidden untuk menyembunyikan teks. Ya. Sekarang kita dulu satu-satu ya. Ini kita dulu kasih tebal. Berarti pilih menu home, kemudian klik klik di sini bold ya, baru kita oke. Nah itu. Kemudian ini kita blok lagi supaya lebih jelas. Kita pilih menu home, kemudian ini muncul, kita kasih underline. Underline yang ini tadi kasih warna hijau. Di oke. Nah, ini klik sembarang tempat. Oke, bisa Anda lihat. Kemudian kita blok penerus dari Windows. Kita pilih menu home, kemudian ini show dialognya diklik, baru kita pilih strike through. Apa efeknya? Nah, ini efeknya dia sudah tercoret. Blok lagi sini, sampai sini. Pilih menu home lagi, kemudian klik ini, baru double strike. Iya, oke.
Kemudian kita pilih ini, coba kita tes. Superscript. Nah, seperti ini, superscript. Klik OK. Iya, agak naik setengah. Atau dengan seperti ini, kita mengetik lebih jelasnya. Kalau superscript seperti ini, ya, saya ketik umpamanya M. Kita ketik M. Oke. Kemudian kita ketik 2 spasi O. 2. Nah, sekarang supaya biasa M pangkat 2 seperti ini di blok ini duanya, baru kita masuk tadi di superscript-nya menu home, show, klik ini, show dialognya, kemudian kita pilih superscript. Oke, seperti inilah maksudnya superscript. Oke. Nah, kemudian kita blok O, ini blok 2-nya. Kemudian kita masuk di subscript-nya, ini subscript. Ya, pilih. Berarti dia akan turun setengah spasi. Itu. Oke. Iya. Itulah fungsi tadi. Lebih jelasnya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita blok lagi ini sampai kemampuan grafik. Kemudian kita pilih menu home. Kemudian kita klik font show font dialognya. Kemudian kita pilih small cap. Berarti semua huruf dia huruf caps, dia huruf besar tapi ukurannya dengan huruf besar. Beda dengan ini. Tekan Shift F3. Beda. Ini semua huruf kapital, tapi ini dia huruf kapital, tapi ukurannya huruf kecil. Ya, itu tadi small. Nah, sekarang ini kan huruf kecil semua. Contoh ini kita sedangkan mengenal Windows. Kemudian ini sampai di sini di blok. Kemudian pilih font dialognya. Kemudian pilih all caps. Semuanya akan huruf besar. Itu. Kemudian sulit mempelajari menggunakan Windows, Anda pilih ini, kemudian pilih show dialog font-nya, kemudian klik hidden. Langsung di OK. Berarti dia tersembunyi. Oke. Jadi itulah untuk memberikan efek daripada teks. Ya. Nah, kita kembalikan lagi seperti semula. Berarti kita blok, kemudian kita klik menu home, kemudian klik show the font dialog box-nya. Setelah itu hilangkan semuanya ini. Berarti dihilangkan sub-nya, double-nya, hilangkan, superscript-nya dihilangkan tadi. Hilangkan. Ada small-nya juga hilangkan. Berarti ini caps lock-nya hilangkan. Oke. Iya. Maka kan kembali. Oh, ini lagi tadi belum berubah garis bawahnya. Berarti underline-nya pilih no. Oke. Iya. Maka akan kembali seperti semula. Nah, sekarang selanjutnya cara kedua melalui mouse. Ya, jadi tetap harus di blok. Ya,
Contohnya ini kita blok baris pertama ini. Untuk menebalkan, ya klik ini. Langsung kita pilih menu home. Kemudian ini ada B, klik berarti dia tebal. Klik lagi ini I berarti dia miring. Klik lagi ini baris ketiga, kemudian kasih U. Berarti dia memberikan garis bawah teks. Ya, blok ini. Kemudian ada strict throw-nya. Klik ini berarti dia memberikan garis coret. Kemudian Anda saya kembalikan lagi ini. Ini juga saya kembalikan dulu. Nah, ini di blok 2-nya apabila ingin mengaktifkan superscript-nya ini. Nah, atau ini di blok 2-nya lagi untuk ke bawah setengah spasi, turun setengah spasi. Oke, jadi itu cara memberikan daripada efek daripada teks ya. Kemudian yang ini adalah memberikan variasi pilih ya, seperti ini Anda bisa pilih. Klik. Nah, ini bayangannya. Nah, itu Anda pilih. Nih. Iya. Itu memberikan efek daripada ini kita pilih text effect ini. Iya. Oke. Nah, sekarang kita kembalikan seperti semula. Berarti kita hilangkan tebalnya, hilangkan ini tadi, hilangkan U-nya. Kemudian ini kembalikan dia seperti semula. Ya, kita kembalikan dengan Ctrl Z. Ya. Oke. Nah, sekarang kita melalui keyboard. Nah, kalau melalui keyboard, yang pertama kita melalui keyboard. Ya. Untuk menebalkan teks melalui keyboard berarti di blok ini berarti di Ctrl B. Iya. Ya, di Ctrl B. Jadi kita tekan Ctrl B. Ya, ini di blok. Untuk memiringkan berarti Ctrl I. Untuk memberikan garis ke bawah berarti di Ctrl U. Iya. Kemudian berikutnya yang ini untuk menaikkan setengah spasi ke atas teks, ya berarti ini di Ctrl Shift sama dengan. Iya, untuk mengembalikan berarti Ctrl Shift kembali sama dengan. Iya, berarti Ctrl Shift sama dengan. Oke. Kalau yang ini mengembalikan berarti di Ctrl sama dengan. Supaya dia turun, Ctrl sama dengan. Mengembalikan seperti semula, Ctrl sama dengan. Iya. Nah, kemudian selanjutnya untuk memberikan dia garis apa namanya, garis
coret kita gunakan alternatif H baru 4. Iya. Ulangi. Alternatif H4. Tekan bersamaan. Alternatif H4. Iya. Ctrl Z. Oke, jadi itulah cara memberikan efek daripada melalui keyboard. Nah, selanjutnya kita akan bahas lagi tentang memformat paragraf. Oke, kita kembalikan seperti semula. Ini hapus. Ya, menghapus semua yang sudah kita blok. Untuk mengembalikan Ctrl U. Untuk mengembalikan, ini mirin berarti Ctrl I. Ini tadi dia ada garisnya berarti alternatif H4. Iya. Oke. Seperti ini dia sudah blok. Nah, ini. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan pemformatan paragraf. Jadi pemformatan paragraf di sini kita akan membahas tentang perataan. Ya, contoh umpamanya ini kita rubah menjadi 12 lah atau 14 ini. Untuk rata kiri, ya klik di sini. Cara pertama kita melalui mouse. Yang pertama kita pilih menu home, kemudian di show paragraph dialog. Anda klik di sini. Nah, di sini akan muncul di alignment. Ini alignment. Left berarti dia akan rata kiri. Center berarti dia rata tengah. Anda bisa lihat di previewnya sini. Kemudian right berarti dia rata kanan. Kemudian Anda pilih justive berarti dia rata kiri dan kanan. Ini ada justive low berarti rata kiri kanan agak medium berarti sedang, berarti justive height berarti agak terlalu renggang. Ini justive, ini biasa-biasa saja. Ya, kerenggangannya nanti kita lihat justive. Ya, ini. Itu untuk mengubah perataan. Kemudian pada bagian spasi di sini tentukan adalah before. Jadi di sini dikasih 6 berarti antara paragraf 1 dengan paragraf kedua itu ada spasi sebelumnya. Iya, nanti kita lihat. Kemudian ini after, ya kasih umpamanya 6 juga. Berarti after setelah. Nah, kemudian di sini line spasi berarti kita memberikan single berarti dia adalah spasi 1 jaraknya. Kemudian double berarti spasi 2. Ya, kemudian at least adalah menentukan jarak spasi minimal. Ya, silakan bisa dirubah di sini menjadi 11, 12 dan seterusnya.
Kemudian exactly berarti ini adalah tetap. Oke. Kemudian multiply ini adalah menggandakan spasi, contoh umpamanya 1,5 langsung menjadi spasi 3. Jadi di sini bisa dirubah 4 dan seterusnya. Nah, kita pilih single. Lalu setelah itu kita oke. Iya. Kemudian contoh seperti ini. Kita bahas dulu satu persatu untuk perataan rata tengah. Contoh kita pilih ini. Kemudian rata tengah. Rata kanan. Oke. Berarti dia rata kanan. Kemudian ini kita pilih. Kita rata kiri kanan. Oke. Nah ini. Oke, kemudian kita pilih ini rata, coba ini dia rata kiri dan kanan, Anda bisa lihat. Kemudian di sini kita pilih rata kiri, rata tengah. Nah, berarti kita pilih center. Nah, maka ini akan rata tengah. Atau ini lebih jelasnya kita rata tengahkan. Oke, ya. Jadi mengenal perkembangan Windows, dia sudah rata tengah. Nah, sekarang selanjutnya, jadi yang tadi ada spacing before. Ya, ini coba kita blok ini antara dua paragraf ini. Kemudian kita pilih paragraf. Kemudian kita kasih spacing before. Ini 6. Kemudian kasih spasi 1,5. Baru oke. Nah. Kemudian selanjutnya itu untuk spasi 1, ini spasi kasih spasi 2. Iya, itu bedanya antara spasi ini spasi 1, ini spasi 2. Oke. Atau kita gunakan seperti ini melalui cara melalui juga mouse. Ya. Ya, klik ini. Kemudian langsung diklik menu home, kemudian di paragraf di sini ada beberapa icon-icon. Contoh seperti ini kita klik icon alignment text lab berarti dia akan rata kiri. Ya, contoh ini. Kemudian tekan ini tandai paragraf yang kita akan rubah, kemudian pilih perataan. Ini center berarti dia rata tengah. Ini berarti rata kanan. Kemudian ini adalah rata kiri kanan. Pilih justif. Iya. Kemudian selanjutnya itu perataan. Kemudian selanjutnya dia spasi. Klik di sini. Ya, coba kita lihat. Di sini ada line and paragraph spacing. Ya, klik di sini untuk memilih spasi 1. Klik. Ini kasih spasi 1,15. Klik. Ya. Oke, kemudian ini kasih spasi 2.
spasi 1,5. Coba ini, klik, baru kita kasih spasi 2. Dan seterusnya untuk memilih nih, jenis spasi sini. Kemudian selanjutnya, kita tandai di sini, kita kasih remove, ada after, ya berarti setelah. Oke, jadi itu cara kedua untuk memberikan perataan spasi atau perataan pada paragraf. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang ini, bagaimana cara kita melalui keyboard. Untuk rata tengah, ya untuk rata tengah berarti di kita Ctrl E. Untuk rata kiri berarti Ctrl L. Untuk rata kanan Ctrl R. Untuk rata kiri dan kanan, ya ini berarti kita Ctrl J. Ya. Berarti di Ctrl J. Nah, sekarang untuk spasi 1 berarti di Ctrl 1. Untuk spasi 2 berarti Ctrl 2. Spasi 1,5 Ctrl 5. Iya. Oke, sekarang kita kasih jenis huruf ini. Ya, harus diblok. Berarti rata tengahkan. Jenis hurufnya kasih chopper warna hijau. Kemudian ini kita rata kanankan. Rata kiri kanan. Ini kasih rata kiri kanan. Kemudian ini rata tengah sudah betul. Ini juga rata tengah. Kemudian ini kita rata kiri kanan. Rata kanan. Iya, seperti ini. Jadi itulah cara memformat paragraf, cara perataan, begitu pula dengan melalui mouse dan begitu pula dengan melalui keyboard. Jadi itulah pembahasan hari ini tentang pemformatan teks dan pemformatan paragraf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua. Ya, salam sukses untuk semuanya. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.